Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa D4 ketiga Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi kita di pertemuan PJJ mata kuliah kesehatan kerja. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada. Ya, semoga tetap semangat belajar ya dan beraktivitas walaupun kita saat ini masih PJJ. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit akibat kerja. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita review lagi definisi kesehatan kerja. Jadi, kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja itu memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, ya, baik fisik atau mental maupun sosial, ya, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif ya terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Ya. Nah, aspek-aspek perlindungan dalam kesehatan kerja meliputi ini ya, tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian, kemudian peralatannya juga ya, dan bahan yang dipergunakan. Makanya saya pernah sampaikan biasanya industri-industri petrokimia ya yang menggunakan bahan-bahan kimia yang lebih dominan itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena ini ada unsur untuk aspek perlindungan dalam kesehatan kerjanya yang harus lebih tinggi lagi seperti itu. Ya, kemudian faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimia maupun sosial. Ya. Kemudian juga proses produksi, ya semakin banyak produksi, semakin panjang proses menghasilkan barang jadi, maka kerentanan potensi bahaya banyak sekali di sana. Ya. Kemudian karakteristik dan sifat pekerjaannya, nah, ini tentu. Kemudian teknologi dan metodologi kerja. Ya, makanya kita juga sebagai safety, ya kita juga dituntut mengikuti bagaimana perkembangan teknologi, ya walaupun kita mungkin tidak murni teknik gitu ya. Kemudian juga metodologi kerja dari suatu industri itu kita harus paham gitu ya, walaupun tidak detail karena kita bukan orang operation ya kan, tapi kita harus tahu secara umum sehingga kita bisa melihat bahaya potensial itu di mana seperti itu ya. Nah, ini norma-norma kesehatan kerja ya. Jadi memang ada regulasi pemerintah. Ini saya sarikan ya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan atau manajemen itu melihat kesehatan kerja itu adalah sebagai supporting dalam suatu bisnis gitu ya. Nah, sehingga mereka mendelegasikan gitu ya, mendelegasikan kepada orang-orang tertentu yang paham tentang kesehatan kerja. Nah, tidak semua perusahaan itu dia punya dokter atau perawat okupasi gitu ya. Maka tugas-tugas ini akan dihandle oleh safety officer gitu ya, di HSE. Nah, kita juga harus mengetahui ada regulasi pemerintah yang mengatur kesehatan kerja di sana gitu ya. Jadi pemerintah kita sudah membuat aturan yang tentu harus dipatuhi oleh industri seperti itu ya. Jadi manajemen itu mereka ya seperti ya tahu beres lah ya. Jadi untuk kesehatan kerja bagaimana nih gitu ya, tentu sudah ada orang-orang yang bertugas di bidang itu. Ya siapa? Ya akhirnya HSE. Ya, jadi kalian harus tahu juga norma-norma kesehatan kerja di Indonesia itu di mana saja. Ya, di sini ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ya kemudian turunannya juga ya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya PAK,
Ya, kemudian ini juga kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan, perawat juga ya untuk latihan hiperkes ya, hygiene perusahaan K3. Kemudian pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, ini kalau memang sudah terjadi accident ya, akhirnya memang harus dihitung ya dan didiagnosis ya untuk PAK dan KK-nya. Ya. Nah, penyakit akibat kerja adalah jadi penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Ya, tadi sempat disinggung di depan ada penyakit-penyakit umum, ya kan? Nah, penyakit-penyakit umum itu adalah penyakit-penyakit yang muncul yang diderita juga pada populasi masyarakat umum. Ya, jadi masyarakat umum pun bisa terkena gitu ya. Makanya kalau masyarakat umum dia berobatnya ke puskesmas gitu ya atau ke rumah sakit seperti itu. Tetapi kalau pekerja-pekerja ya, ketika ada penyakit itu bisa disebabkan oleh pekerjaannya dan atau lingkungan kerja, maka pelayanan kesehatan kerja yang bersifat kuratif ya, ini harus bisa menghubungkan bahwa penyakit-penyakit yang diderita oleh karyawan atau pekerja perusahaan tersebut mungkin ya belum tentu diagnosis pasti bahwa ini PAK ya. Jadi mungkin ya kemungkinan gitu ya ini disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Sehingga nanti sebagai pengobatan ya dalam tanda kutip pengobatan ya itu ada dua. Jadi kepada pekerjanya, kemudian kepada lingkungan kerjanya. Karena memang ini disebabkan oleh pekerjaan kan dan atau lingkungan kerja tadi. Ya, beda halnya dengan masyarakat umum tadi populasi umum. Anda kalau berobat ke puskesmas ya atau ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya, yang diobati Andanya ya kan. Anda flu misalnya kan datang batuk pilek seminggu udah nggak sembuh seperti itu datang ke puskesmas ya kemudian Anda diobati gitu kan kasih obat suruh minum misalnya ini 3 kali sehari yang ini dihabiskan yang ini kalau sudah gejalanya berkurang sudah di stop saja seperti itu ya kan nah, sembuh kemudian ya seperti itu. Tetapi kalau pelayanan kesehatan kerja yang terkait kuratif, selain pekerjaannya, dalam tanda kutip, selain orangnya, maka yang diobati juga lingkungan kerjanya. Misal, sama lah anggap, ini batuk pilek juga gitu ya. Tapi dia di perusahaan industri petrokimia, pupuk misalnya. Ya, produksi pupuk kayak gitu. Si pekerja ini berada di operation misalnya di pabrik pembuatan amonianya ya. Nah, kemudian dia mengeluh atau datang dengan gejala batuk pilek. Ya, batuk pilek juga ya, batuk, meler gitu ya. Nah, selain dari pekerjaannya, ya, si pekerjanya tentu harus diobati kan, batuk pilek tadi pasti mengganggu dia saat bekerja. Ya, jadi tentu harus diobati. Tetapi harus dipikirkan bahwa batuk pilek ini kemungkinannya bisa nggak dari lingkungan kerjanya atau kemungkinannya dari pekerjaannya itu. Ya, ya bisa saja kan, karena kita tahu di industri petrokimia terdapat bahan kimia yang mengiritasi saluran pernafasan. Ya, amonia pun udah jelas kayak gitu kan dia sifatnya iritan seperti itu ya belum lagi misalnya dia ada apa misalnya ada nitrogen misalnya kayak gitu ya ada hidroksida misalnya di perusahaan itu nah Anda juga harus mengetahui hal-hal itu di mana MSDS ya kan tentunya kita bisa melihat itu di MSDS seperti itu sehingga kita lihat ini bahan-bahannya sifatnya apa dan menyebabkan apa gitu kan sehingga ketika nanti pekerja tadi datang dengan gejala batuk pilek kita sudah berpikir oh ini jangan-jangan karena diakibatkan oleh pekerjaannya ya atau lingkungan kerjanya sehingga yang diobati juga pekerjaan atau lingkungan kerja tersebut ya jadi kita anggap oh ada sesuatu yang berbahaya lingkungan kerjanya atau pekerjaannya ya misalnya dia pekerjaannya memang mencampurkan bahan-bahan kimia tersebut tadi ya memang pekerjaannya bahaya atau lingkungan kerjanya ya
Ternyata hasil dari pengukuran di pabrik tersebut, NAB dari amonianya, NH3-nya ternyata tinggi, gitu ya, ppm-nya tinggi gitu kan. Nah, berarti kan lingkungan kerjanya nih yang tidak sehat ya dalam tanda kutip, sehingga itu yang perlu diobati juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak diobati lingkungan kerjanya, maka pekerja lain ya selain yang Bapak datang berobat tadi, maka akan sama, akan timbul seperti itu juga, datang nanti batuk pilek juga. Gitu ya. Karena memang lingkungan kerjanya yang bermasalah di sini. Gitu. Jadi siapapun pekerjanya batuk pilek di bagian operation tadi. Gitu. Nah itu dianggap kerja. Ya. Batuk pileknya sama, gejalanya sama batuk pileknya seperti itu. Gitu. Dengan populasi umum, meler, bersin, ya batuk ya seperti itu, kayak gitu ya. Tetapi ketika dihubungkan dengan pekerjaan ini berbeda. Ya, ini berbeda. Nanti ada tahap-tahapnya untuk melakukan diagnosisnya juga ya, penyakit akibat kerja, sehingga nanti kita bisa bedakan bahwa oh ini penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, oh ini penyakit yang bukan disebabkan oleh pekerjaan. Seperti itu ya, nanti di belakang akan saya jelaskan. Tapi paling tidak di awal ini Anda sudah paham gitu ya, bahwa penyakit akibat kerja ini adalah penyakit-penyakit ya yang memang disebabkan oleh pekerjaan gitu ya, atau lingkungan kerjanya. Nah, jadi proses terjadinya PHK ini dia berjalannya secara perlahan ya, dan jangka panjang gitu ya, kronis dia memang seiring dengan pajanannya ya, exposure-nya ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas ya dari PHK gitu ya. Jadi berbeda dengan kecelakaan kerja juga. Nah, ini norma-norma PHK ya. Ini terkhusus kepada PHK-nya. Gitu, ya. Jadi banyak sekali untuk ini, untuk aturan-aturan yang meregulasi tentang PHK. Karena memang PHK ini sekarang lagi tren, lagi naik daun ini di industri. Zaman dulu PHK ini sangat susah untuk dideteksi kayak gitu. Tapi dengan adanya banyak aturan yang mengikat, sehingga mau tidak mau perusahaan itu juga harus bisa melihat bahwa ada enggak PHK di tempat kerjanya kayak gitu ya. Nah, ini norma-normanya, pedoman-pedomannya, tata caranya, ya, kemudian bagaimana penyelenggaraan pelayanan PHK. Ini bisa Anda lihat detailnya nanti di buku ya, atau di internet, bisa Anda cari gitu ya. Paling tidak Anda tahu ini, hingga nanti misalnya manajemen atau perusahaan itu melihat sesuatu ini, oh apakah ini menjadi suatu major buat kita lakukan gitu ya? Ya, Anda bisa jawab ya, karena ada normanya di aturan pemerintah, sehingga ini memang harus dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Nah, ini beberapa ciri dari PHK ya. Jadi ini berguna untuk membedakan ya yang masalah dengan penyakit pada populasi umum tadi ya. Ya, jadi ini PHK nggak disebabkan oleh pekerjaannya nggak? Kalau dia nggak kerja di situ, dia menderita ini nggak gitu ya? Atau mungkin oh ini batuk pileknya bukan karena bekerja di ini apa di pabrik kimia gitu ya, tapi mungkin ya penyakit umum gitu ya, penyakit di rumahnya gitu kan, ketularan, ada yang sakit juga anggota keluarganya seperti itu. Nah, ini bisa Anda lihat gitu ya. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi beberapa ciri PHK adalah satu, dia mengenai kepada populasi pekerja. Ya, jadi kalau bukan pekerja,
jadi dia tidak akan terkena PHK, kayak gitu ya. Kemudian penyebabnya spesifik, ya, sudah diketahui nih. Ya, tadi misalnya amonia ya menyebabkan gangguan saluran pernapasan, gitu ya. Jadi penyebabnya diketahui. Kemudian pemajanan di tempat kerja sangat menentukan, gitu ya. Jadi memang ternyata dari hasil pengukuran NH3-nya tinggi, kayak gitu ya. Nah, pemajanannya kan sangat intens itu di tempat kerja. Ya, makanya pengukuran dan analisis hasil dari pengukuran tersebut menjadi penting. Ya. Kemudian kompensasi ada. Ya, jadi kalau memang dia sudah dinyatakan PHK, maka dia akan mendapatkan kompensasi seperti itu. Ya, beda misalnya kalau penyakit umum kan Anda batuk pilek ketularan ya Anda tidak akan dapat kompensasi kan ya sudah gitu kan berobat saja kayak gitu ya. Tapi kalau PHK ini ada kompensasinya. Nah, kompensasinya siapa? Ya BPJS Ketenagakerjaan juga ya. Nah, ini jenis-jenis PHK. Ya, jadi sudah tertulis secara tegas di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang PHK ini. Ya, jadi apa saja nih PHK itu ya yang disebutkan. Nah, di sini ya. Jadi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Ya, ada yang disebabkan oleh faktor kimia meliputi ini. Ya, jadi disebutkan sudah ya berilium, kadmium, fosfor, ya, krom, mangan, arsen, raksa dan seterusnya. Ya, kemudian ini juga ya ini bisa Anda baca nanti di Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang PHK. Ya, banyak gitu ya untuk ininya. Nah, tapi Anda bisa melihat dari Perpres ini misalnya nanti di tempat kerja ada enggak bahan-bahan yang dipergunakan atau hasil produksi perusahaan Anda tentang bahan-bahan ini ya atau persenyawaannya kayak itu ya ada enggak gitu ya. Wah, misalnya ini nomor 35 penyakit yang disebabkan oleh pestisida. Ada nggak pestisida di tempat Anda? Ternyata Anda bekerja di perkebunan ya kan atau di HTI gitu kan. Nah, pasti pestisida ada. Ya, sehingga penyakit yang disebabkan oleh pestisida kemungkinan besar akan ada di tempat Anda. Berarti PHK akibat dari pestisida ini sangat mungkin sekali terjadi di tempat Anda. Ya, nah ini faktor fisika. Ya, bising, ya, getaran udara, radiasi, ya, temperatur, gitu ya, dan faktor fisika lain. Ya. Nah, ini biologi ya. Ini laboratorium atau rumah sakit ya apa fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Nah, ini penyakit yang berdasarkan sistem target organ. Jadi selain dihubungkan dari bahan kimianya ya atau persenyawaannya gitu ya, tapi juga bisa dilihat dari sistem target organnya. Ya, misalnya nih ya pneumokoniosis ini. Nah, dia membentuk jaringan parut di mana di paru-paru. Gitu ya. Nah, berarti target organnya di mana? Ya, penyakit saluran pernafasan. Ya. Nah, penyakitnya ya silicosis, antracnonicosis, asbestosis ya. Nah, nanti dilihat lagi apakah di tempat kerja ada silika, apakah menggunakan asbes gitu ya. Atau ada antrak misalnya seperti itu. Dan yang lain juga seperti itu. Ya, paling tidak kalian sudah punya pola pikir. Gitu. Jadi selain dari bahan kimianya, ya, melihat dari bahan kimia juga melihat dari sistem target organnya. Nah, ini penyakit kulit, gitu ya. Jadi target organnya yang dikenai ya atau yang mengalami gangguan adalah kulit. Nih, ya. Contohnya dermatosis, ya, vitiligo, gitu ya. Kemudian gangguan otot rangka, ya, organ otot rangka. Ya, di sini ini biasa ya kalau gangguan otot rangka ini kan ergonomi ya. Jadi ergonomi ini ya banyak sekali gitu ya. Office pun orang-orang yang bekerja di indoor pun ya ini juga rentan terhadap penyakit-penyakit gangguan otot dan rangka ya. Kalau orang lapangan juga lebih besar ya kan. Kemudian juga gangguan mental dan perilaku ya. Jadi PHK juga masalah-masalah mental ini gitu ya. Jadi jangan dianggap hanya yang bersifat fisik.
gitu ya. Nah, stres masuk trauma ya dan yang lain-lain. Nah, tapi memang harus dibuktikan ya untuk diagnosisnya ini. Kemudian cancer ya. Jadi tadi ada bahan kimianya, kemudian dari target organnya, kemudian juga dari penyakit-penyakit yang memang dia menyebabkan cancer kayak itu ya. Nah, ini asbestosis ya udah jelas gitu kan. Nih semuanya kayak gitu. Nah, kalau ini udah penelitian. Ya artinya kalau memang ada penyakit ini ya cancer gitu kan. Karena bahan kimia ya yang disebutkan ini ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi diagnosis penyakit akibat kerja ini dilakukan untuk menentukan seorang pekerja itu terkena penyakit akibat kerja dan jenis penyakit akibat kerjanya. Ya memang untuk menetapkan diagnosis PAK ini dia memiliki tata cara khusus ya, dan tidak mudah untuk ditetapkan. Ya, dalam pendidikan kedokteran ya sebelum 2012 itu dia tidak diajarkan secara umum ya pada kuliah kedokteran umum. Ya, jadi kalau sebelum 2012 itu hanya didapatkan pada jenjang S2. Ya, sedangkan kalau saat ini itu sudah masuk dalam kurikulum dokter umum ya pada bagian kedokteran komunitas. Ya, jadi untuk dokter-dokter yang dia lulus 2017, 2018 ya 2019 itu dia sudah bisa untuk melakukan diagnosis PHK. Ya, jadi kalau untuk diagnosis itu ditentukan atau dilakukan oleh dokter kayak itu. Ya, makanya ini penting di perusahaan Anda harus memiliki dokter perusahaan ya untuk bisa melakukan ini diagnosis PHK. Nah, tapi Anda juga harus tahu gitu ya. Jadi sebagai gambaran pola berpikir dokter untuk menentukan PAK itu dirangkum dalam 7 langkah berikut ini. Ya, ini sudah sesuai dengan konsensus ya. Jadi pertama tentukan diagnosis klinis. Nah, langkah ini dilakukan oleh dokter ya atau dokter spesialis klinis terkait penyakitnya. Ya, jadi diagnosis klinis ini harus ditegakkan terlebih dahulu, ya bisa dengan anamnesis, ya pemeriksaan fisik, ya kalau diperlukan ya pemeriksaan penunjang, ya pemeriksaan khusus, kayak gitu ya. Misalnya tadi, misal batuk pilek, kayak itu ya diagnosisnya harus jelas dulu, batuk pilek apa nih? Nah, yang menentukan batuk pileknya ISPA ya kan, atau pneumoniosis misalnya itu kan dokter. Ya, tapi harus tegak dulu, harus diketahui dulu. Ya, itu langkah pertama penegakan diagnosis klinis. Ya, nah, setelah diagnosis klinis tadi tegak, ya kemudian dilakukan langkah selanjutnya, ya penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Ya, nah diagnosis klinis tadi kan bisa disebabkan oleh satu atau beberapa pajanan yang dialami oleh seorang pekerja. Ya, sehingga perlu dicari nih semua pajanannya. Nah, penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja ini dilakukan dengan anamnesis yang lengkap, artinya mencari informasi-informasi tadi mengenai pekerjaan pasiennya, ya. Nah, tentang pekerjaan ini mencakup ya deskripsi semua pekerjaan ya secara kronologis, ya, kemudian pajanan yang dialami gitu ya. Jadi pekerjaan terdahulu sampai saat ini itu harus diketahui. Ya. Nah, ini kan beda kan kalau misalnya Anda ya anggaplah sama di batuk pilek penyakitnya, tapi Anda berobat di puskesmas atau di rumah sakit di luar gitu ya. Artinya ini dianggap sebagai populasi umum gitu ya. Apakah Anda ditanya tentang detail pekerjaan secara kronologis? Tidak ya kan? Anda paling ditanya ya gejala batuk pileknya tadi, mulai kapan ya kan, gejalanya apa, ada nggak ini, ada nggak itu, sudah minum ini, atau sudah dilakukan apa itu kan, tapi tidak diakses bagaimana pekerjaan Anda sehingga kemungkinan ini dianggap atau berhubungan dengan PHK itu menjadi jelas, ya kan. Nah ini di nomor 2 ini, ya.
di langkah nomor 2 ini. Kemudian penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinisnya, ya, dengan penyakitnya. Nah, identifikasi hubungan penyakit yang dialami, ya, si diagnosis klinis tadi dengan pajanan itu didasarkan pada evidence base. Ini bisa mengacu pada list dari ILO Occupational Disease, ya, kemudian juga bisa pada ICD Occupational Health, ya, OH, atau bisa juga dari data-data evidence base lainnya. Ya, silahkan, tidak masalah. Nah, kemudian hubungan pajanan dengan diagnosis klinis ini dipengaruhi oleh waktu timbulnya gejala setelah terpajan oleh bahan tertentu. Jadi umumnya penyakit ini dia lebih sering timbul apabila berada di tempat kerja, ya, dan berkurang saat libur atau cuti. Ya, jadi artinya dia tidak terkena dari pajanannya, paparannya tadi, ya kan? Nah, kemudian langkah selanjutnya menentukan besarnya pajanan. Jadi apakah cukup untuk menimbulkan penyakit tersebut? Nah, penentuan besarnya pajanan ini dilakukan melalui anamnesis, ya, tapi anamnesisnya tentang pekerjaan, ya, dan harus lengkap gitu, ya. Jadi juga ditanya jumlah jam terpajan per harinya, ya, masa kerjanya sudah berapa tahun misalnya, ya, kemudian pemakaian APD-nya bagaimana, seperti itu kan. Nah, jadi ada kecukupan besar pajanan yang menyebabkan adanya diagnosis klinis, ya. Nah, ini kita bilang namanya kecukupan dosis, ya. Kalau di okupasi namanya dose respon, gitu. Nah, kemudian anamnesis tersebut itu bisa ditunjang dengan data-data yang objektif, ya. Misalnya seperti catatan perusahaan, ya, mengenai informasi tersebut, ya, yang tadi itu. Kemudian juga hasil biomonitoring, ya, misalnya dilakukan hasil biomonitoring dari perusahaan tersebut, ya, atau dia rutin nih melakukan hasil biomon, gitu, ya. Nah, kemudian apabila penyakit yang dialami si pekerja tadi disebabkan oleh beberapa pajanan sekaligus, maka besar si pajanan ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai ambang batas saja. Ya, tetapi perlu juga melihat efek saling menguatkan, ya, beberapa pajanan dalam menimbulkan penyakit. Ya, jadi dengan dosis yang rendah pun mungkin dia bisa menimbulkan penyakit, ya, kalau memang temannya tadi bersifatnya adiktif, ya, jadi semakin memperkuat, ya. Nah, itu bisa kita lihat, kita sudah bicara itu masalah bahan kimia kan, Anda bisa lihat lagi materi-materi bahan kimia yang sebelumnya saya sudah sampaikan itu, ya, penghitungannya pun ada. Oke, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan adanya faktor individu, ya, yang bisa menjadi perancu. Ya, jadi faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit ini antara lain misalnya jenis kelamin, ya, usia, kebiasaan, ya, kemudian riwayat penyakit keluarganya, ya, kita cari itu penyakit-penyakit genetiknya. Kemudian apakah dia punya riwayat alergi, ya, riwayat atopi, atau punya penyakit-penyakit penyerta, ya. Akan ada juga pekerja yang diterima dia punya penyakit gula, misalnya hipertensi, seperti itu, ya. Jadi penyakit penyerta ini juga harus diketahui, ya. Nah, adanya si faktor individu ini bisa menjadi perancu dari diagnosis PAK, tapi belum tentu meniadakan adanya PAK, ya. Sehingga interpretasi langkah ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam diagnosis penyakit akibat kerja. Seperti itu, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan adanya faktor lain di luar tempat kerja, ya, yang bisa menjadi perancu. Ya, jadi faktor lain di luar tempat kerja ini, ya, yang bisa menjadi perancu itu misalnya seperti hobi, ya, atau kegiatan lain, ya, yang dilakukan di luar pekerjaan. Karena kadang juga pekerja itu dia bisa saja double job,
gitu ya kan. Jadi di tempat Anda dia bekerja misalnya kan, kerja pagi misalnya, tapi malam dia bekerja juga shift malam sebagai apa, sehingga pajanan-pajanan di tempat kerja Anda tidak terdeteksi, tapi mungkin dia di tempat kerja satunya di sana dia dapatkan PAK-nya kayak gitu, tapi harus ditentukan gitu ya faktor lain di luar tempat kerjanya gitu. Ya, nah, kemudian setelah melakukan analisis 6 langkah di atas, maka bisa disimpulkan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah PHK ya atau bukan PHK ya. Itu langkah 7 penentuan diagnosis okupasinya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk alur. Maaf. Nah, kemudian diagnosis dini. Ya. Jadi ini kumpulan gejala dan tanda sesuai PHK. Kan? Kemudian terapi sesuai gejala dan tanda, pencatatan pelaporan, on-site dokter ya atau dari MCU ya, dari hasil MCU. Sehingga kita bisa tahu oh ini sudah ada gangguan nih gitu ya. Jadi diagnosisnya lebih cepat kayak gitu ya. Jadi Anda kalau misalnya medical check up kayak gitu ya, dari dikasih hasil medical check up dari klinik tertentu ya, misalnya Anda bekerja sama nih dengan klinik tertentu untuk melakukan MCU ya, dikasih hasil gitu ya, Anda harus bisa lihat gitu ya apa sih yang penyakit yang diderita pekerja saya ini yang paling banyak gitu ya, atau oh sehat-sehat aja sih pekerja saya gitu ya. Tapi kalau memang ada gangguan gitu ya, ini harus harus diketahui gitu kan, apa ya penyakit yang ini, oh ternyata ISPA yang paling tinggi gitu ya. Ya tidak stop di situ gitu ya, jangan oh ya sudah ya penyakit ISPA, penyakit umum gitu kan, penyakit-penyakit awam lah kayak gitu ya, semua ya pasti pernah ya kan dalam hidup kena ISPA kan, pernah kayak gitu ya. Tapi ketika Anda sudah menjadi safety officer dan Anda bekerja di suatu industri gitu ya, Anda harus bisa melihat bahwa penyakit-penyakit ini kemungkinan besar bisa disebabkan oleh pekerjaan. Ya, sehingga tidak boleh dibiarkan ya hasil-hasil medical check up tadi misalnya wah ya sudah paling tinggi ISPA gitu ya, nggak boleh gitu ya, apalagi dari UNIBA gitu. Jadi kalian harus bisa melihat ini adalah sesuatu yang bisa disebabkan oleh pekerjaan atau ya dari lingkungan kerjanya dari pekerja tersebut, sehingga nanti Anda bisa melakukan sesuatu di lingkungan kerja. Kalau enggak ya gitu-gitu terus kayak gitu ya, pekerja lain kena lagi dapat kompensasi sakit gitu. Nah kalau udah sakit ini panjang ceritanya gitu ya. Ya semua akan rugi gitu ya, perusahaan juga rugi kayak gitu ya, membayar lembur untuk pekerja yang menggantikan dan lain sebagainya. Nah, ya itu sudah pernah saya sampaikan, sehingga memang bebannya menjadi berat kalau sudah sampai terjadi PHK ya. Nah, kemudian untuk penegakan diagnosis PHK-nya ya tadi ya 7 langkah penegakan diagnosis, kemudian dicatat dan di pelaporan ya. Ini ada norma-normanya tadi untuk regulasinya. Jadi memang harus dilaporkan. Ya. Nah, kemudian dokter perusahaan yang melakukannya dan next-nya nanti bisa bersama-sama gitu ya, dengan safety, dengan IH ya, dengan misalnya Enviro kalau memang disebabkan oleh lingkungan kerjanya gitu ya, untuk pengendalian dari PHK ya. Kemudian kompetensi diagnosis PHK ya, ingat tadi ya yang masalah kurikulum tadi ya. Nah kemudian penata laksanaan PHK ya, ada yang namanya tata laksana medis dan ada tata laksana okupasi gitu ya. Jadi sempat juga saya singgung sedikit gitu ya. Tata laksana medis ini orangnya gitu, si pekerjanya gitu ya. Jadi memang harus dilakukan pengobatan karena nggak mungkin dibiarkan aja kan gitu ya. Jadi misalnya batuk pilek gitu. Ini masih ringan ya, batuk pilek itu mungkin sesuatu penyakit yang reversible lah kayak gitu ya. Seminggu dia bisa sembuh kayak gitu ya. Tapi kalau PAK tuli misalnya gitu itu kan susah gitu ya, sembuh juga nggak bisa gitu ya, harus pakai alat bantu dengar kayak gitu. Nah saya kasih contoh misalnya yang ringan dulu gitu ya misalnya. Nah tata laksana medis ini harus sesuai dengan standar profesi dan pelayanan juga operasional prosedur gitu ya.
Jadi makanya kita biasanya membuat ini di perusahaan untuk standar-standar operasional prosedurnya. Gitu. Kalau standar profesi kan ini berlaku umum, gitu ya. Standar pelayanan ini juga tidak sama sebenarnya ya. Jadi makanya kita memilih suatu fasiankes itu yang terbaik ya kan. Misalnya ada dua pilihan gitu ya, kita disuruh milih ini kayak gitu. Tentu kita harus memilih yang terbaik kan gitu ya. Kenapa alasannya? Kita meminta untuk standar pelayanan tertinggi kayak gitu ya. Tapi memang ini akan cost nanti ya, nanti orang keuangan ya, akuntan akan bilang oh ini costnya seperti ini, tapi memang seperti itu gitu ya. Ya namanya barang bagus ya ada harga yang tinggi ya kan, itu prinsip ekonomi gitu ya. Tetapi kita juga harus melakukan ini tanpa laksana medis tadi yang harus standar pelayanan gitu ya yang tertinggi. Kemudian tata laksana okupasinya dari pekerjaannya ya, jadi bukan pekerjaannya saja yang dilakukan pengendalian gitu ya, atau pengobatan gitu ya. Tetapi pekerjaannya juga. Nah, di sini ada pelayanan pencegahan penyakit akibat kerja gitu ya. Kalau memang sudah ada PHK berarti kita harus lakukan pencegahan. Sebenarnya pencegahan ini kan sebelum terjadinya PHK gitu ya, sebelum terjadi PHK. Tapi kan kadang ya namanya kita ya, kadang kalau kita tidak apa ya kena dulu itu enggak aware gitu kan. Nah, jadi kalau pas misalnya ada yang terkena gitu ya, baru kita lakukan pencegahan kayak itu. Atau pencegahannya sudah dilakukan tetapi mungkin masih belum optimal ya, sehingga perlu ditingkatkan. Nah, kemudian pelayanan penemuan dini penyakit akibat kerja. Ya, jadi dari tadi ya yang MCU ya, atau dia si pekerja tadi datang ke klinik perusahaan gitu ya, mengeluh ini gitu kan, itu namanya penemuan dini ya. Kemudian pelayanan kelaikan kerja ya, jadi seseorang misalnya dia menderita penyakit apa gitu ya, kemudian dia ingin bekerja di site Anda di mana misalnya kayak gitu ya. Nah, ini perlu ditentukan kelaikan kerjanya. Apakah si pekerja tadi dengan gejala atau dia punya penyakit-penyakit tertentu boleh ke site tersebut gitu ya, atau mungkin dia boleh bekerja sebagai apa ya, misalnya dia bekerja sebagai operator lapangan misalnya gitu. Ini boleh nggak nih yang tadi misalnya dia punya cancer misalnya ya, dia punya CA nih kayak gitu ya, dia mau kerja sebagai operator lapangan bisa nggak? Nah itu namanya ditentukan kelaikan kerjanya dulu kayak gitu ya. Ternyata di site-nya juga banyak tuh bahan-bahan kimia yang mengakibatkan cancer kayak gitu. Wah, berarti kan ya tidak layak kerja di sana dia kayak gitu kan. Tapi kalau tidak ada pelayanan kelaikan kerja ya semua disuruh kerja aja kan. Jadi ya boleh kerja di sana, pokoknya apa disuruh supervisor silahkan kerja. Nah, itu kalau misalnya kita tidak ada tata laksana okupasinya. Ya, kemudian pelayanan kembali bekerja. Nah, ini pernah saya singgung juga di materi sebelumnya. Jadi pelayanan kembali bekerja ini kalau dia sudah terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kemudian dia mau kembali bekerja. Ya, setelah dirawat. Ya, setelah dirawat dan kemudian oleh dokter yang merawat dibilang oh ya sudah ini sudah sembuh. Ya, sudah sembuh artinya ya sudah tidak nginep lagi nih di rumah sakit misalnya seperti itu. Nah, tapi apakah dia boleh kembali bekerja itu harus ditentukan. Ya. Kemudian pelayanan penentuan kecacatan. Nah, ini kalau kecacatan ya. Jadi memang harus dilakukan penilaian kecacatan untuk menghitung dari kompensasi klaim tadi. Nah, ini siapa melakukan apa? Ya, jadi di tempat kerja kita tidak sendiri. Ya, dan pernah saya juga sampaikan bahwa posisi HSE itu sangat-sangat krusial gitu ya. Dia strategis sekali. Ke atas bisa, ke bawah bisa ya. Kemudian subordinat ke mana-mana, ke bagian lain juga erat kayak gitu ya. Sehingga kita juga perlu orang lain dan kita juga perlu memberikan masukan-masukan ya, atau rekomendasi-rekomendasi kepada bagian-bagian tertentu seperti itu.
Ya, nah ini kalau misalnya kita bagi job desk-nya, manajemen itu yang menetapkan kebijakan, ya, melakukan pengawasan, ya, menetapkan tindak lanjut perbaikan. Tetapi memang menetapkan kebijakan ini tentu harus ada dasarnya, sehingga tim HSE di sini juga harus mengusulkan kebijakan-kebijakan, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kebijakan itu ada. Ya, tapi HSE lah yang punya peran untuk membuat atau mengusulkan kebijakan-kebijakan itu. Kemudian membuat SOP terkait PHK, ya, kemudian melakukan implementasi program pencegahan PHK tadi, karena memang di tempat kerja yang paling paham lah tentang ini ya safety gitu kan, gitu, karena memang tidak semua perusahaan itu dia memiliki dokter atau perawat okupasi, ya. Kemudian melakukan analisis hasil, ya, dari hasil MCU misalnya, dari hasil biomonitoring misalnya, seperti itu. Kemudian mengusulkan rekomendasi tindak lanjut perbaikan, ya. Kemudian on-site dokter, ya, ini melakukan diagnosis dini, ya, dari, ya, ada pekerja datang ke klinik mengeluh sakit gitu kan, sama dokter dibilang ini ISPA kayak gitu kan. Nah, menetapkan ISPA ini kan oleh dokter memang untuk menegakkan diagnosis, ya. Tapi kemudian dokternya kan pasti tidak bisa melakukan terapi okupasi sendiri, kan? Berarti kan harus melanjutkan pengobatan si pasien tadi, si pekerja tadi ke pihak-pihak yang lain, ya, misalnya ke HSE yang ngasih tahu ini penyakitnya tadi ada penyakit ISPA nih, ada beberapa dalam hari ini sudah 10 orang misalnya gitu dari bagian operation nih gitu ya. Nah, kalian akhirnya melakukan analisis hasil, ya kan, dari job desk ini. Kemudian mengusulkan rekomendasi tindak lanjut dari perbaikan, ya kan. Jadi juga tidak bisa sendiri gitu si onsite dokternya tadi gitu. Kemudian dari MCU, ya. Nah, kalau MCU ini kan tidak semua perusahaan itu melakukan MCU di perusahaannya. Nah, kadang dia MCU-nya di luar gitu kan, melakukan vendor gitu kan, di klinik mana atau di rumah sakit mana gitu. Nah, dokter dari fasilitas MCU tadi dia kan melakukan ini nih, ya, melakukan pemeriksaan, ya, misalkan TW gitu kan. Nah, hasil-hasil ini yang menjadi bahan kita gitu ya untuk, ya, tugas kita tadi nih, yang mengusulkan kebijakan, ya, membuat SOP dan sebagainya. Ya. Nah, dokter perusahaan, nah di sini memang perannya yang krusial. Ya, jadi mengusulkan kebijakan sampai melaporkan PHK gitu ya. Tapi kan kadang tidak semua perusahaan itu mempunyai dokter perusahaan. Nah, ini yang menjadi susah juga gitu kan buat saya dan teman-teman itu juga melihat bahwa ya tidak ideal gitu ya. Kondisi ini sebenarnya tidak ideal karena berbagai banyak hal sebenarnya gitu ya. Akhirnya ya seperti maksudnya tugas kalau tidak punya dokter perusahaan, apakah masalah kedokteran kerja ini diloskan? Ya tidak kan? Ya tetap harus ada gitu kan, harus tetap berjalan. Tetapi siapa yang melakukan gitu kan? Nah, ini kan susah. Ya tidak mungkin manajemen tidak ngerti. Apakah orang operasi atau operation gitu ya, orang operation, orang produksi misalnya kayak itu, ini enggak ngerti juga gitu. Orang akuntan, ya, akuntansi, orang dari direktorat keuangan misalnya gitu, yang nggak ngerti juga, ya kan. Nah, makanya masalah-masalah ini juga menjadi tugas dari HSE. Ya HSE ya kalian, ya kan, kalian safety officer seperti itu. Ya, makanya paling tidak harus ada dokter perusahaan lah gitu ya. Jadi rekomendasi Anda nanti di perusahaan, kalau memang tidak punya dokter perusahaan, maka Anda harus bisa menulis atau membuat kebijakan bahwa harus punya dokter perusahaan. Ya mau tidak mau, karena tugas-tugas ini nanti akan susah gitu. Tugas Anda akan banyak gitu ya, dan ini lintas sektor gitu, tidak bisa kerja sendiri. Ya, paham ya? Nah, kemudian siapa yang melakukan apa? Ya. Nah, ini pelayanan PAK di Fasiankes tingkat pertama itu dilakukan oleh dokter ya, dengan kompetensi tambahan tadi. Ya, kalau misalnya dia tadi
dia masuk sebelum kurikulum 2012. Maka ada kompetensi tambahan dari Kementerian Kesehatan sehingga dia bisa melakukan penegakan PAK ini. Kayak gitu ya. Tapi kalau yang sudah kurikulum 2012 ya bisa gitu ya, karena memang sudah pendidikan formalnya. Seperti itu. Kemudian pelatihan Diperkes ini ya, yang dimaksud dengan dokter, hygiene, perusahaan dan kesehatan kerja ya, Diperkes itu. Ya, kemudian pelatihan diagnosis dan tata laksana. Ya, ini sesuai dengan undang-undang. Kemudian pelayanan PAK di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ya, ini dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran okupasi. Kayak gitu ya. Tapi memang kedokteran okupasi ini kan masih langka. Kayak gitu ya. Di Kalimantan Timur aja bertiga gitu ya. Jadi cuma 3 kayak gitu ya. Makanya peran dari dokter-dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya, tingkat pertama itu lebih utama gitu. Kalau dokter umum kan banyak di Kalimantan Timur ya. Kecuali ini membingungkan gitu ya, apakah ini PAK atau bukan PAK, sehingga mereka dirujuk gitu kan, dirujuk itu mau tidak mau harus ke ini ya, pelayanan PAK tingkat lanjutan. Nah, tingkat lanjutan ini yang mengakses adalah dokter spesialis okupasi gitu ya. Tapi kan okupasi sedikit gitu ya. Makanya penguatan dari dokter umum untuk melakukan pelayanan kesehatan kerja di tingkat pertama ini menjadi krusial juga seperti itu. Nah, kemudian ini ya, pendekatan occupational health untuk penata laksanaan PAK. Ya, satu melakukan HRA, jadi HRA ini penting. Ya. Jadi PAK itu salah satu unsurnya nanti entah itu membuktikan ya atau menemukan itu bisa dari HRA. Nah, jadi kalau misalnya tidak punya HRA ya harus dibikin HRA-nya. Ya. Kemudian IH monitoring ya, mungkin tiap tahun ya, karena ada regulasi untuk mengharuskan dilakukan uji ya kan, uji riksa atau uji lingkungan kerja seperti itu. Jadi IH monitoring ya. Kemudian analisa top 10. Jadi misalnya dalam bulan ini 10 penyakit terbanyak apa gitu ya. Atau dalam tahun ini 10 penyakit terbanyak apa gitu ya. Ya, kemudian juga dari analisis dari MCU ya, atau keluhan-keluhan dari pekerja ya, sehingga diagnosis dini nih menjadi penting ya, karena jangan sampai udah nunggu PAK duluan gitu ya, mahal itu untuk kerugiannya kayak itu. Jadi diagnosis dini ini penting karena memang tugas kita di preventif promotif kan, jadi lebih nitik beratnya di sana ya, selain dari rehabilitatif dan kuratif. Kemudian monitor trennya, kita lihat trennya gitu ya. Wah, ternyata di bagian produksi genset misalnya, kenapa kan banyak orang yang hasil audiometrinya tuli ringan nih ya, belum tuli berat ya, belum terjadi PAK, tapi masih tuli ringan gitu ya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian audiogramnya jadi tuli sedang. Nah, di sini Anda sudah melihat ada tren-tren penurunan pendengaran dari pekerja di bagian genset tadi, gitu kan, dari ringan kemudian sedang. Maka Anda bisa melihat dari tren tadi, mungkin 5 tahun kemudian ini akan jadi tuli berat, gitu ya, karena tahun lalu ringan, tahun ini sedang, wah tahun depan atau 5 tahun kemudian ini bisa tuli berat, gitu ya. Nah, itu tren. Kalian harus bisa membaca tren, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak hanya dari penyakit-penyakit terkait dari bising saja, ya, tuli kan bising, gitu, tapi penyakit-penyakit lain. Karena memang ingat tadi saya sampaikan kan bahwa ciri khas dari PAK ini dia sifatnya kronis, jadi pajanannya lama, gitu ya, tergantung dari exposure. Gitu. Kemudian review, evaluasi, promotif, preventifnya ini sudah saya sampaikan. Memang kita lebih ketatnya di situ, ya, selain di kuratif sama rehabilitatif. Jadi program-program promotif, pencegahan ini menjadi tugas kita yang harus dilakukan di tempat kerja. Ya, mau tidak mau, gitu kan.
Nah, makanya kan agak-agak susah nih kalau misalnya kita tidak mempunyai dokter perusahaan, sehingga kita tidak punya teman atau ordinat, subordinat yang membantu kita bikin apa gitu kan. Walaupun sudah saya sampaikan kan, promosi kesehatan saya berikan juga Anda kan, salah satu contoh gitu kan, dan Anda juga sudah membuat program tersebut ya di tugas gitu, dan saya lihat cukup bagus gitu kan program-program itu kayak gitu. Nah, program itu adalah promotif preventif yang Anda lakukan di tempat kerja nanti, seperti itu. Jadi kan kita sudah bisa bilang tugas-tugas tadi ya tidak mesti harus dokter atau perawat, ya kalian juga harus bisa melakukan itu. Kemudian pencatatan dan pelaporan, ini ada regulasinya, ada normanya, kayak gitu ya. Memang aturannya memang harus seperti itu ya, melaporkan ke dinas tenaga kerja, kemudian juga melaporkan kepada BPJS tenaga kerja kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ya. Nah, ini untuk penata laksanaan PHK. Ya. Jadi ada rekap hasil MCU ya, top 10, kemudian permintaan obat ya. Jadi memang si pekerja yang sudah terkena PHK tadi ya dilakukan kuratif gitu ya, misalnya obatnya apa atau dia mempunyai rehabilitatifnya apa. Jadi misalnya kalau tuli ya sudah gitu ya, harus diberi alat bantu dengar karena memang sudah sarafnya terganggu untuk pendengarannya ya kalau sudah saraf kan tidak bisa dikembalikan gitu ya. Jadi harus alat bantu dengar. Nah, ini dilakukan permintaan alat bantu dengar gitu ya. Kemudian grouping ya. Jadi di grouping tuh di tempat kerja. Nah, misalnya si PAK tadi di bagian genset satu orang udah PAK tuli gitu ya. Nah, ternyata dia si pekerja tadi itu dia punya teman shift-shiftannya ada 5 orang atau teman kerjanya di bagian genset itu ada 5 orang seperti itu. Nah, ini menjadi masalah juga gitu. 5 orang tadi ini kemungkinan besar akan tuli juga kan, ya. Akan bisa sama seperti pekerja yang tuli tadi, yang PAK karena phishing tadi, gitu. Nah, itu namanya grouping. Ya, jadi 5 orang tadi ini juga harus dilakukan tata laksana, gitu kan. Ya, tata laksana lingkungan kerja juga, lingkungan kerja maksudnya, kayak gitu ya. Jadi supaya tidak sampai jatuh kepada si pekerja tadi, yang tuli tadi, ya jangan sampai ikut-ikutan gitu juga. Ya, kemudian tetapkan prioritas. Ya, jadi namanya masalah atau bahaya potensial di tempat kerja pasti banyak sekali kayak gitu ya. Dan tidak semua bisa kita kendalikan ya. Ini banyak hal nanti di tempat kerja ya. Jadi Anda akan menghadapi masalah-masalah seperti itu, sehingga kalian lakukan prioritas mana yang menjadi penting gitu ya. Caranya ya matriks gitu ya. Ya, salah satu caranya bisa dengan risk matrix itu. Ya, kalian kan sudah diajar. Jadi bisa fokus gitu ya. Bisa fokus, tidak semua dilakukan akhirnya semuanya gagal semua kayak gitu kan. Semuanya tidak fokus gitu. Kemudian monitor pasien sesuai grup. Ya yang tadi ya, misalnya di genset tadi. Jadi itu yang kalian harus monitoring. Oh, 5 orang tadi hasil audiometrinya bagaimana nih tahun ini? Waduh, berat nih daripada tahun yang lalu kayak gitu. Berarti pengendalian belum bagus, belum optimal, harus dilakukan lebih lagi apa misalnya sepertinya hierarki pengendalian ya. Kemudian buat program OH sesuai dengan elemen-elemennya gitu ya. Jadi elemennya kalian gimana? Gitu ya, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif ya, dan bahaya potensialnya seperti itu ya. Kemudian evaluasi hasil secara berkala. Jadi harus dilakukan evaluasi. Salah satunya misal tadi yang genset, pekerja genset tadi evaluasinya ya audiometri gitu. Jadi untuk pekerja dari operator genset tadi harus audiogram ya di audiografi gitu ya. Jadi dia dilakukan itu. Tapi misalnya pekerja kantor ya nggak usah di audiogram ya, karena kan nggak ada bisingnya di sana. Tapi sebagai evaluasi kalian untuk pekerja-pekerja di wilayah genset, dia harus ada diagramnya. Misalnya itu yang dimaksud dengan evaluasi.
Ya, jadi memang lebih ditekankan kepada pekerjaannya juga, gitu ya. Pekerjaannya juga bagaimana tindak lanjutnya. Nah, jadi Anda bisa bedakan ya, bagaimana PAK dengan penyakit umum, ya penyakit populasi masyarakat umum yang di luar tadi. Ya tentu berbeda sekali dan masalah PAK ini ya krusial, ya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi PAK dalam kesehatan kerja. Ya. Oh ya, di masa pandemi COVID-19 ini juga bisa PAK ya. Jadi ada aturan Kemenkes nomor HK 0107 itu tahun 2020 itu menetapkan COVID-19 itu sebagai PAK sebagai pekerjaan tertentu ya pada pekerjaan tertentu. Nah, cara pelaporannya itu adalah dokter membuat surat keterangan tentang diagnosis PAK. Ya, ini sudah saya sampaikan juga ya di materi sebelumnya. Ya. Oke, silakan Anda bertanya ya kalau ada yang ingin didiskusikan ya bisa melalui koordinator mata kuliah kelas Anda ya atau Anda juga bisa bertanya melalui e-learning Uniba. Ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya dan waspada ya, masih tetap waspada di masa pandemi ini. Ya. Dan semoga kita bisa melewati ya masa pandemi ini dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.